Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dan kami CNBC Indonesia berkesempatan untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan rencana dari pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan terkait dengan aturan taksi online. Terkait dengan rencana aturan taksi online, progresnya seperti apa Pak saat ini? Jadi untuk yang taksi online sebenarnya sudah tahun 2018 sudah kita selesaikan, yaitu dengan PM 118 tahun 2018. Dan PM ini mengganti adalah PM 108 yang pada saat itu dilakukan uji oleh di Mahkamah Agung ya. Kemudian ada beberapa pasal yang memang kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung dan tidak boleh dimasukkan kembali. Dan kemudian untuk mengantisipasi terhadap resistensi dari para asosiasi, di dalam peraturan yang baru ini, PM baru ini, kita melibatkan asosiasi dalam rangka pembuatan peraturan ini. Ada tim 7 itu yang kemudian kita akan bersama kerja dengan mereka. Dan kemudian juga sudah kita lakukan sosialisasi juga ke beberapa daerah. Jadi artinya PM 118 tahun 2018 tentang masalah angkutan sewa khusus atau taksi online ini sudah siap kita berlakukan, dan tanggal 18 Juni ini sesuai dengan yang ada dalam aturan peralihan itu akan kita berlakukan secara full semuanya, baik menyangkut masalah peraturan menteri terkait beberapa isu yang ada di dalamnya, juga menyangkut masalah tarifnya. Kalau tarif sendiri untuk taksi online ini sudah kita tentukan di dalam surat keputusan nomor 3244 tahun 2017. Jadi dibuat sebelumnya karena memang pada saat ada uji materi untuk peraturan Menteri Perhubungan terkait masalah taksi online, kebetulan menyangkut masalah tarifnya ini nggak pernah ada komplain dari masyarakat atau kemudian dari para pengemudi gitu. Jadi untuk tarif ini masih berlaku yang tahun 2017. Dan kita tanggal 18-nya akan kita berlakukan. Nah, untuk kesiapan kita, saya akan mencoba konsolidasi lagi pada awal minggu ini. Minggu ini akan kita lakukan. Saya akan ketemu dengan para kadisub provinsi, ketemu juga dengan para asosiasi, dan juga 2 aplikator ini untuk bahwa kita akan sampaikan tanggal 18 kita jalankan. Saya minta mereka siap semuanya. Ada beberapa hal Pak terkait dengan aturan yang baru ini. Apakah memang dari pihak aplikator asosiasi, apakah ada tentangan seperti itu Pak, ada kepada pihak dari pemerintah sendiri? Kalau secara umum saya katakan sampai dengan sekarang ya, saya kan juga cukup hati-hati merancang peraturan baru ini karena sudah 3 kali kan PM 118, ini pernah dibuat ada PM 108, PM 32, PM 26. Jadi ini peraturan menteri yang keempat kali dari beberapa regulasi menyangkut masalah taksi online ini. Kita cukup hati-hati untuk merancang ini supaya minimal mungkin tidak ada resistensi kembali gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Kita melakukan FGD juga banyak, kita kerjasama dengan perguruan tinggi juga sering, kita juga ada semacam seminar, masukan-masukan dan sebagainya. Selain juga kita dalam rangka penyusunan dari awal sampai dengan terakhir, itu dari mulai perencanaan dan sebagainya, kita sudah melibatkan semua pihak yang terkait. Mudah-mudahan sih tidak ada resistensi. Kalaupun mungkin ada barangkali ya, saya pikir mungkin yang ada ini mungkin tidak begitu memahami bagaimana filosofi terhadap regulasi ini disusun. Dan ini disusun semuanya ada untuk melindungi kepentingan para pengemudi, melindungi juga masyarakat yang sebagai penggunanya, termasuk juga adalah kelanjutan dari proses bisnis dari taksi online ini. Karena kan tidak bisa dipungkiri, untuk taksi online ini para pengemudi sudah cukup banyak sekali di beberapa kota. Jadi artinya sustainable dari proses bisnis dari kegiatan ini harus kita jaga kelangsungannya. Namun demikian tidak mengabaikan aspek keselamatan dan juga perlindungan kepada konsumennya. Demikian. Sedikit Pak terkait dengan kuota gitu Pak, bagi mereka pengemudi taksi online seperti itu. Daerah-daerah apa, seperti apa model skemanya seperti itu Pak? Kuota sesuai dengan peraturan menteri yang sudah ada, memang ini kadang menjadi debatable ya, karena namanya kuota kan pasti pembatasan. Sedangkan pada kondisi saat sekarang ini existing di beberapa kota besar biasanya yang terdaftar sudah cukup banyak sekali, karena awal-awal memang dari pihak aplikator itu menerima pendaftaran. Sehingga begitu kita batasi kuota, karena kuota kan sebetulnya adalah untuk mengidealkan, mengharmonisasikan antara supply dengan demand. Dan kita pasti melalui proses penghitungan yang benar. Tapi dengan sudah mulai banyaknya para pengemudi di setiap kota itu, memang ada satu pembahasan yang tidak tertulis di kita, seperti Jawa Tengah dengan DIY Jogja. Itu kan sudah menjadi batasannya sudah sangat tipis sekali. Jadi taksi online dari Jogja itu pasti akan keluar ke Jogja. Nah, kemarin kita sudah rapatkan juga. Dari kota-kota yang aglomerasi seperti ini, yang kemudian ada 2 kewenangan dari Kadisub provinsi kemudian
dekatan, itu kita akan lakukan pertemuan, kira-kira seperti apa nanti skemanya. Tapi pada prinsipnya, tetap kuota ini harus ada. Tetapi kita harapkan setiap saat harus ada kuota ini tidak mutlak, tidak harus dinamis sifatnya. Karena memang kan perkembangan juga kan cepat sekali juga perubahan itu. Jadi artinya kuota tetap kita susun dengan peraturan gubernur masing-masing dan sudah kita sampaikan juga bagaimana menyusun indikator kuota ini. Tapi pada waktu tertentu nanti harus ada perubahan. Namun demikian, sementara sedang berproses semuanya. Banyak Pemda provinsi yang sudah membuat kuota. Seperti Jakarta nih, kuota kan ada 36.000 yang ada di Jakarta. Tapi kan kenyataan ini sudah cukup banyak sekali. Tapi dari 36.000 yang ada, dari awal sampai dengan sekarang, yang sudah mulai mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang ada, perizinan dan sebagainya, sampai dapat kartu pengawasan, itu baru sekitar 18.000. Jadi masih ada, dari kuota yang ada aja masih sekitar 15.000 lebih yang belum mendaftarkan, yang masih ada slot untuk itu. Belum lagi yang mungkin barangkali yang sampai sekarang ini yang ada di lapangan yang kemudian juga tidak berkeinginan untuk mendaftar gitu. Tapi nanti kita harapkan mungkin suatu saat harus ada batasan khusus tentang masalah kuota ini. Berarti apakah memang rencananya akan dihitung idealnya seperti apa gitu Pak dari Kementerian Itu pasti Perhubungan? nanti akan kita lakukan penghitungan menyangkut masalah. Jadi setelah kuota awal sudah ditentukan, ya kita harapkan mungkin kalau terdaftar cukup banyak dan kemudian kok tidak ada gejolak, kemudian dari pihak pengemudi juga merasa mendapatkan keuntungan sebagaimana yang selayaknya, artinya mungkin kuota ini harus kita tingkatkan kembali gitu. Untuk saat ini sendiri Pak, sudah berapa daerah Pak yang mengajukan untuk kuota itu Pak? Kalau hitungan saya pada saat yang tahun lalu itu yang sudah menyampaikan kepada kita kuota itu 17 provinsi yang sudah menyampaikan. Tapi tentunya dengan perkembangan waktu ke belakang ini, saya kira mungkin sudah mulai dilakukan revisi kembali terhadap kuota ini. Apakah masih seperti itu atau tidak? Makanya nanti hari Kamis saya akan mengumpulkan para kadisub provinsi terhadap masalah kuota itu. Apakah mungkin masih tetap atau kemudian kita harapkan ada penambahan lagi. Terkait dengan tarif batas bawah dan atas untuk taksi online itu Pak, seperti apa dan hubungannya nanti dengan tarif tidak adanya diskon seperti itu Pak yang muncul di publik, itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Kalau tarif untuk taksi online memang sesuai dengan SK 3244 tahun 2017, itu di situ ada dibagi dalam dua zona, yaitu zona Sumatera, Jawa dengan Bali, zona kedua adalah di luar itu. Kalau untuk yang zona satunya, untuk tarif batas atasnya ada Rp6.000 per kilometer, kemudian tarif batas bawahnya ada Rp3.000 per kilometer. Kemudian untuk yang zona 2 untuk Kalimantan, kemudian sampai NTT dan sebagainya itu cuma tambah dengan Rp500, jadi Rp6.500. Nah dengan tarif yang seperti itu, sampai dengan sekarang mungkin sudah sebagian dijalankan oleh pihak aplikator, tapi berkaitan dengan menyangkut masalah diskon yang kemudian dilakukan oleh katakan aplikator itu ya. Sebetulnya skema konsep diskon ini saya kira tidak ada persoalan karena memang itu menyangkut masalah marketingnya sendiri. Supaya mungkin tingkat masyarakat untuk menggunakan katakan Gojek maupun Grab mungkin akan lebih baik. Kita tidak masalah, tapi kemudian diskon yang kita harapkan itu jangan kemudian di luar dari tarif batas bawah maupun tarif batas atas. Jadi mereka bermain diskon itu tetap di dalam tarif-tarif kita itu gitu. Kalau kemudian kok di luar itu yang potensinya adalah menyangkut masalah penyimpangan pelanggaran itu. Kemudian kita juga berharap bahwa tarif diskon itu baik untuk yang taksi online maupun ojek online itu lebih baik kepada royalty program. Jadi artinya mungkin poin-poin saja. Kalau dia make mungkin Gojek sampai 10 kali dia dapat 1 kali gratis katakan gitu sebagainya. Tapi jangan kemudian memainkan harganya itu gitu. Kalau di luar yang seperti Bapak bilang apabila ada aplikator atau pihak ketiga di luar aturan tersebut, apakah ada hukuman tertentu maupun seperti apa gitu Pak cara mengaturnya? Ya itu nanti yang akan kita lakukan dalam regulasi untuk yang ojek online ya. Kalau taksi online kan baru mau kita jalankan. Yang untuk ojek online itu kemarin saya sudah konsultasi dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya sudah konsultasi juga dengan OJK, dengan BI juga sudah menyangkut masalah alat pembayaran itu gitu. Jadi memang pada prinsipnya saya harus memasukkan kembali terkait menyangkut masalah diskon ini dalam regulasi di dalam untuk yang ojek nih, untuk yang ojek online. Mungkin kita harus wordingkan, kita harus batasi bahwa menyangkut masalah diskon aturan mainnya seperti apa sehingga tidak merusak terhadap tarif batas bawah maupun batas atas dan kemudian tidak berpotensi sebagai predatory pricing.
Kalau itu sampai dengan potensi predatory pricing, diskon besar-besaran, itu potensi adalah untuk saling persaingan tidak sehat antara kedua aplikator ini. Kita pemerintah kan harus menjaga nih, dua aplikator ini tetap harus ada, harus hidup semuanya. Jangan kemudian satu mematikan yang lain gitu. Dan kemudian juga kita juga tetap melindungi kepentingan para pengemudinya sendiri, karena mereka sebagai UMKM. Jadi penghasilannya pun harus sesuai dengan yang katakan batas di kita mungkin dengan yang sesuai dengan penghasilan yang di Jakarta itu. Dan juga kelangsungan dari proses bisnis ini harus kita jaga juga. Termasuk juga ada pelindungan, pelayanan kepada masyarakatnya, baik menyangkut masalah tarifnya, baik menyangkut masalah keselamatannya, dan juga kemudian menyangkut masalah pelayanan yang diberikan dari pengemudi kepada masyarakat. Itu juga harus kita lindungi.